Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Selamat hari Minggu di sisi Jakarta. Hari ini 19 April 2020. Saya bersyukur kita masih bisa ketemu di ibadah online. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja di rumah. Kami sudah berdoa biarlah tetap teguh, tetap pegang iman. Saya tahu ini hari-hari yang sekali lagi tidak mudah, tapi dunia juga sudah membuktikan waktu kita melewatinya bersama-sama, kita bisa bergandengan tangan, kita gak saling patah arang dan patah semangat. Amin. Saya percaya hari ini Bapak Ibu walaupun online, Bapak Ibu siap untuk menerima sesuatu yang baru. Hari ini saya berdoa Pastor Yuli yang sebentar akan mengisi ibadah hari ini, saya pikir dia sudah menyiapkan sesuatu yang untuk bisa memberkati Bapak Ibu semua. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan berdoa bangun mesbah di rumah Bapak Ibu semua, bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, bersama teman. Dan kita siapkan hati kita untuk menerima. Karena yang terlebih penting dari sebuah khotbah yang apa yang dibagikan hari ini adalah kepercayaan Bapak Ibu untuk menerima bahwa perkataan Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah lalai, Tuhan gak pernah ingkar janji, Dia selalu tepati janjinya. Dia tidak pernah gagal. Problemnya cuma kita gak tahu kapan waktunya. Itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Dan ketika kita lagi menunggu waktunya Tuhan, disitulah kita harus bersama-sama supaya kita saling mengingatkan. Ketika ada yang lemah, kita ingatin. Yang lebih kuat mengingatkan yang lemah, yang lebih baik mengingatkan yang belum baik, supaya kita semua bisa bersama-sama. Dan saya percaya semua jemaat di PCC Jakarta bisa menikmati itu semua. Dan saya pikir ini waktunya kita tetap menerima janji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari angkat suara katakan, ku
Tuhan tidak pernah lalai dalam janjinya. Yang saya mau Bapak Ibu hari ini pegang janji Tuhan supaya terus berharap. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti, terus pegang, tidak pernah berhenti berharap. Karena Tuhan selalu ada di samping kita. Sekali lagi, ini cuma masalah waktu. Kita pasti bisa melewati semua ini. Amin. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Angkat suaramu, katakan, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kau segala, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Kami tahu Kau mengasihi kami terlebih dari apapun. Kami ingin saling menjaga supaya kami tidak kehilangan pengharapan di hari-hari ini Tuhan. Karena kami percaya Kau selalu berperkara. Apapun yang kami lewati semua sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat PCC Jakarta yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan, kami ingin menerima sesuatu yang baru. Bersabdalah atas kami Tuhan. Kami tidak peduli walaupun kami tidak bertemu satu yang lain, walaupun kami menggunakan media ini, tapi kami percaya Tuhan punya segala cara untuk menyampaikan apa yang Kau sampaikan. Berkati hamba-Mu Pastor Yuli Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu, supaya Kau rapi lidah bibirnya, apa yang ia sampaikan bisa memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita bisa sama-sama ibadah lagi. Meskipun lewat live streaming, saya percaya segala sesuatu yang terjadi pasti ada rencana Tuhan. Saya berdoa buat Bapak Ibu saudara, jemaat PCC yang di Jakarta, tetap sehat, tetap kuat, tetap sukacita, dan jangan lupa makan bakmi. Lihat Peter. Kalau kita ingat Peter pasti ingat bakmi. Saya bersyukur waktu beberapa waktu yang lalu Cindy ada WhatsApp saya, info saya supaya saya bisa melayani di tanggal 19 April. Saya bersyukur buat kepercayaan, kehormatan yang diberikan oleh tim PCC sehingga saya bisa melayani. Saya percaya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita melayani dengan sukacita. Apapun tuh kondisinya, kita tetap sukacita. Karena sukacita itu adalah kekuatan bagi setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu yang di Jakarta mungkin karena di rumah saja pasti tidak nyaman. Karena sudah terbiasa aktivitas di luar, tiba-tiba disuruh harus ada di rumah saja, itu suatu perubahan yang cukup tidak nyaman. Tapi saat kita tahu bahwa kita mau taat, karena itu adalah instruksi dari pemerintah, kita di rumah saja, kita akan melakukannya dengan sukacita. Karena firman Tuhan katakan taat pada pemerintah juga taat sama Tuhan, itu artinya. Di bulan April ini, kita merayakan Paskah. Kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah. Itu berbicara tentang pengorbanan Tuhan.
Saudara ingat, Tuhan Yesus korbankan nyawanya untuk kita. Karena dia mengasihi kita, dia korbankan nyawanya, tebus dosa kita, supaya kita mendapat anugerah keselamatan. Tuhan Yesus melakukan pengorbanan karena dia mengasihi kita. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu Saudara, renungkan sejenak. Apa yang sudah bisa kita lakukan untuk Tuhan? Kita terima pengorbanan Tuhan. Kita berkata, Tuhan terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Apakah hanya sampai di situ? Kita terima anugerah keselamatan itu? Saya percaya, pasti ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Sebagai tanda kita bersyukur buat anugerah itu yang Tuhan berikan. Apa itu? Tuhan ingin kita melayani orang lain, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa terima anugerah keselamatan itu. PCC mempunyai 4 pilar. Beberapa bulan di Januari sampai Maret ada tentang keselamatan. Bulan April sampai Juni tentang pengorbanan. Dari Juli sampai September tentang kedewasaan. Kemudian selanjutnya tentang pengucapan syukur. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang pengorbanan. Berbicara tentang pengorbanan di dalam membangun tubuh Kristus, apa yang terpikir dalam pikiran saudara? Pengorbanan itu bukan hanya cerita tentang pengorbanan tentang uang, tapi pengorbanan itu berbicara tentang banyak hal. Pertama, waktu kita. Kedua, tenaga kita. Ketiga, pikiran kita, perasaan kita yang harus kita korbankan di dalam membangun rumah Tuhan. Kemudian ya keuangan kita, segala sesuatu harus kita korbankan. Ingat Bapak Ibu, kita berkorban karena kita tahu Yesus telah berkorban terlebih dahulu buat kita. Saya tanya kepada anak-anak saya, Dion, menurut Dion, kita harus berkorban nggak? Iya, dia jawab iya. Saya tanya, kok kita harus berkorban, Dion? Dia diam sejenak. Dia jawab saya, iya iyalah, karena Yesus terlebih dahulu berkorban untuk kita. Kalau kita tahu ini jawabannya, pasti kita mau berkorban untuk Tuhan. Di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, banyak tokoh-tokoh yang mengisahkan pengorbanan mereka di dalam mereka melakukan apa yang jadi keinginan Tuhan dalam hidup mereka. Contohnya di dalam Perjanjian Lama, saya ambil beberapa contoh supaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah, karena ini banyak waktu di rumah saja, nanti Bapak Ibu pelan-pelan baca, diskusikan kepada pasangan, kepada anak-anak, supaya mereka tahu apa arti sebuah pengorbanan di dalam Tuhan. Tokoh-tokoh apa yang di dalam Alkitab, contoh-contohnya. Saya ambil di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Tentang Elia dan janda di Sarfat. Saudara pasti tahu Elia, nabi besar. Bagaimana waktu masa lagi kelaparan, Tuhan suruh dia ke Sarfat. Di situ nanti ada seorang janda yang akan memelihara hidupnya. Waktu Elia masuk ke pintu gerbang kota itu, dia melihat ada seorang janda. Elia langsung berkata sama janda itu, berikan aku air
di kendi. Ibu ini langsung berbalik lagi mau ke rumahnya ambil air. Dalam perjalanan dia melangkah, ibu ini tiba-tiba Nabi Elia ngomong, buatkan aku juga sekeping roti. Saudara, waktu saya membaca kisah ini, dalam hati saya tersenyum. Nabi besar Elia ini sudah minta air, minta dibuatin makan. Dalam kehidupan saudara pasti ketemu orang-orang yang begitu. Apalagi di Komsel. Kita pikir kita sudah buka pintu rumah untuk Komsel. Biasanya ada yang bilang gini, ada yang suka telepon bilang, hari ini makan apa ya? Komsel kan di rumah, kamu siapin apa? Saya rasa itu biasa. Kalau misalnya waktu kita ditanya gitu, aku siapin ini. Nanti bilang, orang yang telepon bilang, kamu gak siapin ini ya? Kalau mood kita lagi baik, kita jawab aja, nggak ada siapin itu. Tapi kalau mood kita lagi nggak baik, pasti kita pikir, sudah aku bukain pintu untuk Komsel, sudah disiapin ini, minta yang itu lagi. Saya nggak tahu saudara-saudara mengalaminya nggak. Awal-awal saya Komsel, kadang saya mengalami kalau mood saya tidak baik. Jadi waktu saya baca kisah ini, oh ya. Tapi respon ibu ini menentukan nasibnya. Dia jawab sama Elia, di rumah saya hanya tinggal segenggam tepung dan minyak sedikit. Kalau saya buat ini hanya untuk aku dan anak-anakku yang bertahan. Kalau kami sudah makan, kami akan meninggal. Tapi karena Elia minta, respon ini, ibu ini, dia buatin lo roti. Dan akhir ceritanya, saya percaya saudara pasti tahu, Tuhan memelihara ibu ini sampai zaman kelaparan itu berlalu, yang memelihara anak-anaknya. Itu salah satu contoh bagaimana respon ibu ini berkorban. Kisah yang lain, di dalam kisah tentang seorang yang sudah berumur, namanya Barzilai. Gak tahu Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau belum. Di dalam 2 Samuel 19 ayat 32, 2 Samuel 19 ayat 32, saya bacakan bagi saudara semua. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Dia adalah orang yang sudah tua, umurnya 80. Jadi sebenarnya pengorbanan itu bukan tergantung usia. Dari kecil sampai tua, sampai berumur, kita bisa berkorban. Kita bisa ajarin anak-anak kita dari kecil dasar pengorbanan kita karena kita mengasihi Tuhan. Waktu kita berkorban, kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Itu beberapa contoh tokoh di Perjanjian Lama tentang pengorbanan. Kemudian di Perjanjian Baru, saya memberikan satu contoh janda miskin di Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Dia memberikan 2 peser masuk ke dalam kotak persembahan. Dia mengorbankan uangnya. Saya pikir itu bukan hanya uang, tapi seluruh hidupnya. Karena uang 2% itulah kekayaannya. Dia membawanya, dia mempersembahkannya ke dalam bait Allah. Pertanyaannya buat setiap kita, saudara. Apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan? Bukan hanya sebatas uang, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, supaya rumah Tuhan semakin luas, semakin berkembang. Membangun rumah Tuhan tuh bukan hanya sekedar gedung, tapi membangun rumah Tuhan itu adalah saya dan saudara. Kita membangun orang lain juga, membawa orang lain semakin mengenal, semakin taat kepada Tuhan.
itu juga membangun rumah Tuhan. Contoh lain di dalam Lukas 8 ayat 3, perempuan yang melayani yaitu Yohana, istri Kuza, dan beberapa wanita. Saya waktu baca-baca ini, banyak wanita loh yang berkorban. Kan banyak pemikiran kita, kadang tuh wanita tuh pelit ya. Kalau disuruh berkorban susah. Itu sempat mengintimidasi saya loh. Apa benar ibu-ibu tuh suka pelit, perhitungan? Kalau berkorban, istilahnya memberikan persembahan khususnya uang, wanita tuh suka perhitungan. Saya sempat tanya Tuhan, karena itu sempat intimidasi saya. Saya waktu baca-baca ini, wah ternyata banyak loh wanita-wanita yang mau berkorban untuk Tuhan. Saya bilang sama suami saya, Pak, ternyata Tuhan pakai banyak wanita yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Itu penghiburan bagi saya. Kemudian siapa lagi yang kita tahu? Murid-murid Tuhan Yesus. Bukan hanya uang yang mereka berikan, tapi hidup mereka. Hidup mereka, 12 murid Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu nanti Google ya di rumah. Bagaimana mereka di dalam menginjil mengorbankan nyawa mereka. Contohnya Matius. Dia meninggal, disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Dia waktu memberitakan Injil, dia dibunuh, disiksa di Ethiopia. Tapi dia tidak pernah menyangkal iman percayanya kepada Tuhan. Markus meninggal di Mesir. Badannya diikat di kuda dan diseret di jalan yang berbatu-batu sampai dia meninggal. Itu pengorbanan yang menurut saya sudah mencapai titik puncak sebagai seorang manusia. Walaupun Yesus itu teladan kita, dia meninggal di kayu salib untuk kita. Tapi waktu saya baca tentang Markus ini, saya waktu baca saya sempat takut, pengorbanannya begitu luar biasa. Dan banyak murid-murid Tuhan Yesus yang lain berkorban. Tapi saya percaya setiap pengorbanan kita Tuhan hargai, dan setiap pengorbanan itu pasti ada batas kita, batas maksimal kita sebagai seorang manusia. Bapak Ibu nggak usah takut. Dalam kita dicobai pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan. Yang penting kita mau tetap taat dan mengucap syukur. Kemudian, yang ingin saya ingatkan ini, hal-hal apa yang harus kita ingat dan pahami waktu kita berkorban di dalam membangun rumah Tuhan, membangun orang lain. Di sini saya ingin ngajak Bapak Ibu semua untuk baca di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ini kisah saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu, tapi saya ingin membacakan bagi setiap kita. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan bagi saudara semua. Ananias dan Safira. Ini Ananias pengikut Yesus ya, bukan murid Yesus. Ini Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istrinya Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu,
betul sekali. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, waktu saya baca ini, waduh, saya tahu kisah ini. Saya dari pertama waktu terima Yesus sudah sering dengar ini. Motivasi kita di dalam kita berkorban untuk Tuhan. Kisah ini mengingatkan setiap kita, waktu kita mau berkorban, hal-hal yang harus perhatikan adalah, pertama, kita harus berdoa. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kisah para rasul ini, murid-murid berkumpul dan pengikut-pengikutnya berkumpul, mereka senantiasa memecahkan roti bersama, berdoa bersama. Dan saya percaya Ananias dan Safira, mereka juga ikut di dalam situ, mereka berdoa. Sebelum mereka mau menjual tanah itu, pasti mereka berdoa. Dan pasti mereka tahu bahwa mereka harus menjual tanah itu. Yang pertama, ingat, dalam kita berkorban, apapun kita harus berdoa dulu, supaya hati kita siap. Apapun yang kita korbankan, kita tahu untuk Tuhan. Pertama harus berdoa. Kedua, di dalam kita berkorban harus sepakat. Khususnya suami istri yang sudah punya pasangan harus sepakat dengan pasangan kita. Bagaimana yang belum punya pasangan? Ngobrol sama pembinamu sebelum engkau mungkin berkorban mungkin sejumlah uang atau mau menyerahkan hidupmu untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, ngobrol sama pembinamu. Jadi yang ingin saya ceritakan di sini, dalam kita berkorban, pertama berdoa, kedua sepakat. Saya mau cerita tentang hidup kami. Saya percaya setiap kita yang mengasihi Tuhan pasti mau berkorban untuk Tuhan. Awal-awal saya sama suami saya menikah sama suami saya sudah 23 tahun. Perjalanan yang dibilang panjang sih panjang, dibilang tidak panjang karena hari-hari kami lewati dengan banyak suka dan dukanya. Jadi rasanya kayaknya sebentar ya, tapi sebenarnya panjang 23 tahun itu, sudah hampir 2 generasi. Awal pernikahan 23 tahun yang lalu, suami saya ingat menikah beberapa tahun, dia bilang dia mau serahkan mobil. Mobil kami itu cuma satu-satunya. Saya tanya dia, serahin mobil nggak salah? Dia bilang iya, ini untuk pekerjaan Tuhan. Karena dia suka masuk-masuk ke daerah dan banyak beberapa orang juga masuk karena tempat daerah yang dijangkau masuk ke dalam itu susah sekali. Jadi memang harus pakai mobil. Mobilnya juga mobil yang memang untuk daerah itu, maksudnya jalannya. Waktu dia ngomong mau serahkan mobil, dia tanya saya bilang oke, karena memang untuk pekerjaan Tuhan, memang dibutuhkan. Kemudian berjalannya beberapa waktu, suami saya, Bapak Ibu kalau kenal, dia orangnya suka memberi uang. Kalau memberi waktu is okay, sudah. Memberi uang, dia tanya saya, ada uang nggak untuk kasih ini, hamba Tuhan. Saya sebagai seorang wanita dan saya sebagai orang percaya seharusnya membantu dan mendukung dong. Karena dia memberi untuk hamba Tuhan, untuk orang-orang yang kurang mampu. Tapi saya bilang sama suami saya tidak ada uang. Saya tidak ada uang. Dia lihat saya lihat dia, saya bilang, iya, saya nggak ada uang. Sudah,
Sampai di situ selesai. Dia tidak komen apa-apa. Beberapa hari kemudian dia tanya saya lagi, ada uang nggak, Ma? Saya bilang saya tidak ada uang. Kalaupun ada uang ini untuk susu anak. Saya mau beli untuk susu anak, jadi tidak ada uang. Saya tahu saya berbohong karena memang ada uang. Tapi saya bilang uang itu untuk susu anak. Kalau kamu ambil untuk orang lain, untuk hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, nanti anak gimana? Susu anak gimana? Tuhan bawa hal itu memproses saya bagaimana saya menang di dalam sebuah pengorbanan tentang keuangan Bapak Ibu. Itu ada kejadian 20 tahun yang lalu. Waktu awal-awal pernikahan kami, saya mempunyai anak, waktu itu mungkin anak kedua. Tuhan proses saya, karena suami saya tidak mau berdebat dengan saya dan dia percaya bahwa saya adalah bendahara yang pintar mengelola uang. Waktu ditanya uang, ada nggak? Saya bilang nggak ada. Tuhan bela dia loh Bapak Ibu. Rumah kami di belakang. Karena halaman kami itu kan panjang sekali. Jadi saya selalu simpan uang saya di dalam tas saya. Dan saya bawa tas saya taruh di samping tempat tidur saya. Pada suatu hari masuk kemalingan. Rumah kami kemalingan. Saya bangun, uang saya hilang. Saya tahu kemalingan karena pintu rusak. Di situ Tuhan tegur saya. Tuh, kamu bilang gak ada uang. Tuh benar-benar gak ada uang. Saya bilang, ya sudahlah kalau gitu mungkin memberkati maling itu aja. Penghiburan diri saya. Saya ngomong sama suami saya. Suami saya tanya, hilang gak uangnya? Ya hilang lah, pasti maling masuk pasti ambil uang. Sudah. Dia bilang, lah katanya gak ada uang. Saya senyum-senyum aja. Udah. Itu penghiburan diri saya pembelaan diri saya gini, ya sudahlah berkati aja maling itu. Sudah selesai. Besoknya lagi, maling itu masuk lagi. Benar saudara, saya sampai shock. Di situ saya maksudnya dibangunkan sama Tuhan. Karena suami saya waktu kejadian pertama, dia tanya saya punya uang tidak. Saya bilang nggak ada. Tapi sebenarnya ada uang lagi, saya selipkan di tempat yang lain. Supaya suami saya tidak ambil. Kejadian kedua, maling itu masuk dan ambil khusus uang di dompet saya itu. Saya sadar Tuhan lagi istilahnya berperkara sama saya. Tuhan ingatkan saya, kok kamu tidak percaya sih sama saya, Allah yang memelihara engkau. Dari awal bagaimana perjalanan hidup rumah tanggamu, bagaimana saya memimpin engkau. Di situ saya nangis loh saudara. Saya ngomong sama suami saya bertobat deh kalau kamu. Saya bilang sama dia gini lagi, lain kali kamu beri rasa aman sama saya, supaya kalau ada uang, saya bilang ada uang. Suami saya juga tahu, akhirnya kami sepakat. Kalau kami mau memberikan sesuatu, memberikan uang kepada orang lain, kami sepakat. Sejumlahnya begini, susu anak begini. Jadi intinya saudara, di dalam kita berkorban, khususnya yang sudah berumah tangga, sepakat dulu dengan istrimu. Kalau mungkin pasanganmu belum sepakat, bimbing dia. Pahami dia, apa sih yang menyebabkan dia tidak mau melakukan itu. Kalau saya, karena saya takut anak-anak saya tidak ada makan. Sebenarnya itu adalah, menurut saya itu hanya alasan yang saya buat. Kalau kita percaya kepada Tuhan, setiap langkah kaki kita pasti Tuhan pelihara. Dan kalau kita memanage keuangan kita dengan baik dan benar, pasti kita tidak akan kekurangan. Kalaupun Tuhan suruh kita berkorban habis-habisan, saya percaya ada berkat Tuhan yang tersedia di saat itu. Suami saya sama saya, kami akhirnya berdua sepakat. Kami memanage keuangan kami. Bagaimana dari 10% untuk perpuluhan, berapa persen yang dikeluarkan untuk menabur. Kami sepakat sampai sekarang kami lakukan itu. Berapa persen dari yang kami dapat berkat-berkat Tuhan, kami selalu sisihkan untuk ditabur. Dan bersyukur Tuhan terus lipat gandakan. Jadi saudara, di dalam kita mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan, pertama kita harus berdoa. Kedua harus sepakat.
Yang ketiga yang paling penting, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Motivasi hati kita tuh harus murni. Di dalam Kolose 3:23, saya ulangi di dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengapa Ananias dan Safira mereka istilahnya meninggal? Karena motivasi hati mereka tuh mungkin untuk mencari pujian dari manusia. Kita telah melewati tahap pertama dan kedua. Mereka suami istri sepakat, tapi sepakatnya harus benar-benar dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan sepakat untuk mencari pujian dari manusia. Ingat Bapak Ibu, dalam kita berkorban, kita harus tahu motivasi hati kita. Sehingga waktu kita berkorban dan dikecewakan oleh manusia, kita tidak kecewa sama Tuhan. Dalam proses perjalanan saya mengiring Tuhan, saya bersyukur Tuhan terus membawa saya. Saya pernah sampai ngomong sama suami saya tidak mau pelayanan. Saya nangis-nangis. Apalagi saya waktu itu mengalami anak saya nomor 2 yang tidak bisa apa-apa karena ada kelainan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau berdoa untuk orang lain, tapi kau sembuhkan dulu anak saya nomor 2 ini. Saya sampai ada waktu itu satu jemaat yang minta saya temani dia untuk doakan orang lain. Saya pergi, tapi sebelum saya pergi saya bilang dulu, saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya mau pergi doain orang itu yang sakit. Tapi nanti setelah saya pulang dari rumah orang itu, saya mau melihat anak saya sudah sembuh. Saya sampai ngomong gitu sama Tuhan. Saya pergi, doain, akhirnya pulang. Saya pulang, saya berkhayal sepanjang jalan tuh. Saya percaya Hana akan sudah bisa berjalan, dia sudah sembuh. Tapi sampai tiba di pintu rumah depan saya masih bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau kamu buat mujizat. Waktu saya buka pintu, saya masuk, saya tidak mengalami mujizat itu. Saya tetap melihat anak saya tidak bisa apa-apa. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kok begitu ya, saya melayani Kau, tapi kok Kau nggak mau sembuhkan anak saya? Itu proses. Akhirnya saya tahu kita berkorban untuk Tuhan, tapi Tuhan telah menyerahkan nyawanya. Kalau Tuhan izinkan anak kami mengalami hal seperti itu, saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan untuk proses kami. Dan akhirnya anak kami dipanggil Tuhan. Perjalanan waktu saya mengiring Tuhan banyak suka dan dukanya. Saya ingin menguatkan setiap saudara yang ada di rumah. Di dalam kita berkorban, pastikan motivasi kita tuh benar di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita dikecewakan, waktu kita tidak dihargai, waktu kita sudah istilahnya mengorbankan segala sesuatu, kita tidak mendapat pujian. Jangan kecewa. Tuhan hargai apa yang kita lakukan. Tuhan tetap mengasihi kita. Dan kita harus juga mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu berkorban buat setiap kita. Itu lebih daripada segala-galanya. Perasaan kita dikorbankan tidak apa-apa. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Lewat situasi hari ini yang terjadi di sekeliling kita, apa yang bisa saudara lakukan? Kita tidak boleh keluar rumah, tapi kita bisa angkat telepon, tanya teman kita atau siapa saja yang Tuhan ingatkan untuk kita tanya keadaan mereka. Mungkin musuh kita, Tuhan ingin kita telepon, tanyain kabar mereka. Lakukanlah itu. Orang-orang yang membuat kita sakit hati, tapi Tuhan suruh kita untuk telepon, tanyain kabar mereka. Lakukanlah itu. Atau kita melihat tetangga kita yang tidak punya apa-apa, apa yang bisa kita lakukan supaya kasih Tuhan nyata atas hidup mereka lewat hidup kita. Saudara renungkan apa yang bisa saudara lakukan. Sepakat dengan pasanganmu, sepakat dengan, mungkin bisa dengan pembina rohanimu. Lakukanlah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, di dalam berkorban, berdoa,
sepakat, dan motivasi hatinya harus benar. Ingat, ambil waktu diskusi dengan istrimu, dengan pasanganmu. Bagaimana kita dalam berkorban, apa yang kita lakukan? Berapa persen keuangan kita, waktu yang kita keluarkan untuk Tuhan? Mungkin kita sudah terus dalam pelayanan, apa yang kurang? Diskusikan itu, supaya hidup kita semakin hari semakin meningkat di dalam kita melayani Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya suami saya tuh rindu menyapa saudara yang ada di Jakarta. Karena orang intim tuh, kalau tidak bertemu, rasanya ada yang kurang. Tapi karena tidak bisa ketemu, ya ketemu di live streaming aja. Saya undang suami saya, mungkin ada pesan-pesan yang dia mau sampaikan kepada saudara yang ada di rumah di Jakarta. Haleluya. Luar biasa, saya diberkati sekali sama firman Tuhan yang Ibu Yuli Lim sampaikan. Luar biasa. Saya berdiri duduk di situ, terharu sekali mengenang apa yang dia ceritakan. Tapi firman Tuhan sangat memberkati. Ya saudara, tadi kisahnya sudah komplit. Perjanjian lama, perjanjian baru. Saya teringat kisah zaman sekarang. Suruh lihat contohnya. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Yohanes Peter. Ya. Dia berkorban dan taat, melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Baik dari sisi pekerjaan, ya, pelayanan, dia berkorban dan taat. Akhirnya hari demi hari, langkah demi langkah, Tuhan memberkati dia bersama istrinya. Istrinya belajar taat walaupun kadang tidak suka. Yang bernama Yulia, saudara. Ya, luar biasa. Sudah lihat hidup saudara. Mau tahu kisah selengkapnya? Nanti wawancarai saudara. Seorang lagi adalah Irfan, ya, hamba Tuhan yang luar biasa bersama dengan Delvi. Mereka taat menggenapi panggilan Tuhan lewati sebuah proses yang panjang, dan akhirnya Tuhan mengangkat memelihara hidup mereka. Demikian juga hidup setiap Bapak Ibu Saudara Jemaat PCC Jakarta. Saya percaya apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan untuk Tuhan, garis bawahi untuk Tuhan, saudara akan terima upah dari Tuhan. Pak, saya gak harapkan upah, tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia juga Tuhan yang baik. Dia akan memberikan upah kepada saya dan Yuli, kepada setiap Bapak Ibu Saudara. Demikian sapaan saya, ya. Saya rindu dengan saudara, saya berharap setiap saudara baik-baik saja. Kita akan akhiri ibadah kita menutup dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih, berkati hamba-Mu Ibu Yuli yang sudah menyampaikan firman-Mu. Sungguh firman-Mu luar biasa. Kami juga mengucap syukur berdoa buat siapa saja, setiap jemaat simpatisan yang mengikuti ibadah bersama-sama. Tuhan memberkati dimanapun kami berada. Tuhan berkati terutama hamba-Mu, Bapak Irfan, Bapak Peter dan keluarga. Dan juga Tuhan Yesus memberkati setiap tim LC. Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Jemaat Tuhan yang ada di rumah di mana saja Tuhan berkati. Kami akan menutup ibadah ini. Setiap kita pulang dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus turun bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Shalom.